Halo guys, kembali bersama gue di channel Uilime Kun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi. Menjadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Maogaku season kedua. Jadi ya, semakin kesini sudah semakin kelihatan gitu. Mungkin kita sudah mulai kelihatan lah, atau sudah mulai bisa menebak gitu kira-kira siapa anak dewa itu. Udah, gue merasa atau teman-teman juga pasti sudah tahu gitu kalau misalkan Misha adalah orangnya gitu. Walaupun memang eh, belum diceritakan di anime, maksudnya belum diceritakan di animenya, tapi gue sudah sangat yakin sih kalau misalkan Misha ini adalah anak dewa itu gitu yang dimaksud. Nah makanya di sini Anos dan kawan-kawan ya kan memutuskan untuk pergi ke sana gitu kan untuk memastikan keselamatan mereka gitu. Takutnya nanti ketika salah satu dari mereka ini diculik ya kan, nah ini ngerepot gitu kan. Karena memang Anos pun juga masih belum tahu gitu kan siapa gitu kan apa namanya si anak iblis gitu anak dewa ini gitu kan. Karena itu sudah semakin kelihatan sih, maksudnya itu sudah jelas menurut gua sih, cuman ya mungkin karena guanya yang terlalu emang kayaknya gue yang terlalu apa ya, kayak gampang banget gitu nebak cerita yang emang udah kelihatan alurnya. Karena you know lah, si Shin ini kan kelihatannya kan emang aman-aman aja gitu di awal gitu kan, tapi gue yakin dia adalah orang yang berkhianat gitu. Makanya dia disinggung karena masih kakek gitu kan, kalau misalkan eh, lu harus perhatiin pergerakannya Shin gitu, karena dia yang sama ini menjaga si Dewi itu, tapi eh, belum tahu gitu loh nasib selanjutnya seperti apa gitu. Karena kan ini kan menyangkut tentang raja iblis selanjutnya gitu kan, si Apos ini kan. Makanya gue nggak tahu, maksudnya gue nggak tahu ini prosesnya seperti apa, tapi kayak gue bisa nebak ini hasilnya seperti ini gitu. Makanya gue pengen tahu aja sih prosesnya ini seperti apa. Dan ya udah, tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 3 dari Anos Morimoto season kedua. Langsung go. Oke, tidak menunggu berapa lagi, langsung ke episode 3 dari Mau Gakuin season kedua. Let's go. Ya, karena Blue diundur setengah jam gitu, jadi makanya gue mau gakuin dulu gitu. Terus gue, oh teleport, iya bener ya. Norak deh oh, kan biasa ya. hmm, Norak deh. Kan. Mhm. Oke. Hmm. Mhm. Ribet emang bener. Iya, gue agak bingung sih rumor-rumor itu, maksudnya bisa sebutan orang atau memang rumor ya, kata rumor gitu ya. Nah, kita ikutin aja gitu ceritanya seperti apa gitu. Opening gue, udah nggak pernah, udah lama gue ngeliat temannya Anos, udah cukup lama iya, udah lama banget. Wis. I didn't know I got dari bagus, opening bagus banget menurut gua. Gue lebih suka opening ini dibanding opening season satunya gitu menurut gue ya. Lebih keren aja gitu. Tapi yang aneh menurut gue emang dari Magoku ini cuma satu,
mereka bisa mempersatukan kedua agama nih plek gitu loh, sumpah itu jarang menurut gua gitu loh. Ada satu anime yang bisa dua gitu. Sekolah roh tidak paham. Hmm. Oh, mukanya coy, berarti dia orangnya itu. Langsung muncul depan White. Hmm. Ya laut, laut. Aku jadi menerbangkan kalian sambil tertawa. Buset, mantap. Sumpah lu keterlaluan anjir. Thanos keterlaluan banget. Kan bisa pakai mukul loh itu. Kenapa harus pakai kekuatan? Hmm. Jangan ingatan. Tapi wajahnya nggak ada. Hmm. Oke. Mhm. Takutnya kan disangka iblis gitu kan. Makanya kan dilihat dulu. Sama dengan matahari. 3 menit. Oh my god. Gak usah perlu nunggu berapa lama untuk menciptakan gerhana matahari dan dibuat oleh Thanos. Hebat kayak gitu. Bener nah. Kaget gue. Lina. Ya, itu yang ada di episode 1 gitu. Serius banget sumpah. Hmm. Malah 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 bucin. Oh. Bahkan loh.
lo koplak. Barbar banget namanya. Astaga. Dan mereka ketawa. Akhirnya ketemu gitu. GG juga dengan jokes yang begitu. Oke, akhirnya ketemu dengan Pri ini ya kan, dan akhirnya nganterin ke Ahatan. Oke. Ntar ketemu Shin lagi ntar. Wah, itu GG sih. Ya makanya ulang ntar ketemu Shin lagi kan di sini. Aku nggak tahu mereka. Hmm. Ya, bahkan oh, Shin, Shin, ayahnya Shin, ayahnya Shin, ayahnya Shin kayaknya. Itu mungkin aja gitu. Ini feeling gue kayak, oh, sokap. Siapa nama itu? Gidi Shishiro. Oke. Mhm. Oh, beneran ada di sini. Jiste, Eges Code, masuk lagi. Oke. Masuk. Ini ya. Oh, dia.
Sarutobi suaranya. Uh, Kaget gue. Pohonnya hidup. Ini suaranya Sarutobi nih, suaranya Hokage ketiga. Oke. Heeh. 3 tes dan yang memiliki rata-rata lebih nilai dari 80 bisa mengganti ujian roh. Oke. Terus iya. Ah. Hmm. Oh, cukup berat. Ya, janji dewa adalah mutlak gitu. Mm-mm. Hmm. Oke. Dan Anos membantunya gitu untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi. Mm-mm. Nggak sih? Hmm. Tapi di sihir. Oh. Hmm. Karena Anos lupa kalau pernah ketemu kan di episode satu. Maksudnya episode satu season ini gitu loh. Di 2000 tahun yang lalu. Bisa gitu. Ya cepet banget. Cepet banget. Oke, siap. Cendikiawan dong, siap.
Bisa ya gitu ya cara belajarnya ya, maksudnya cara cara menghafal yang cepat itu kayak begitu ya, emang agak rada-rada. Ada cerita yang dihilangin. Mm-mm. Ya ada cerita yang yang dihilangkan gitu. Oke, waktunya tes 1 jam, waktu yang cukup singkat. Oke, kita lagi mau habis. Iya, makanya gue bilang ada sesuatu yang dihilangkan. Genjutsu. Oh, kan genjutsu. Oh, oh, sama pertanyaannya. Oh, cepet banget. Haya. Iya, berarti genjutsu itu bukan 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 karena pertanyaannya beda, memang pertanyaan sama tapi mereka susah jawab gitu kan. Itu karena genjutsu kayaknya. Atau memang ya ya terlalu terlalu sulit untuk jawab gitu kan. Ya you know lah. Manusia normal mana gitu kan yang bisa ngapain segitu banyak buku gitu kan untuk ngejawab tes yang ada di sini gitu. Wow, cepet. Wah, gede. Hebat. Nah, nostalgic. Oke. Saudara yang berhubungan dengan oh ya kayak studi kasus lah gitu loh. Nyatakan dengan sederhana bahwa mereka tidak tahu. Itu cukup tuh. Bener. Oh, tapi ada yang datang coy.
Oh, udah lo tinggal dia lu kalah. Oke. Oke, jadi Eus ini benar-benar apa ya, bisa dibilang ya, mereka bisa dibilang ya ujian lah ya, ujian di Aharten ya kan. Dan disitulah bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke pintu itu atau pintu Aharten itu kan, dengan cara melewati ya dengan cara ya bertemu dengan bisa dibilang orang yang memang adalah Roh Agung Leno gitu kan, tapi dengan wujud yang lain. Nah makanya kan akhirnya dia bisa masuk dengan akses itu dan dan bener-bener, dan itu bener-bener mudah banget gitu dilakuin gitu kan. Tadi Anos bikin gerhana matahari sendiri gitu kan, iya gerhana matahari sendiri. Terus juga tadi bagaimana cara merapel semua buku yang banyak itu ya kan, untuk bisa dipahami oleh semua murid gitu kan. Dan ya udah, jadi episode itu benar-benar full ujian sih, dan akhirnya Anos bisa mengungkap, ya bisa dibilang ya bisa menjawab semua soal ya kan, yang dikasih tahu oleh si sensei pohon ya kan sensei pohon itu kan. Dan akhirnya dia harus ngaku gitu, siapa yang nyuruh gitu kan, siapa yang selama ini menjadi atasan lo gitu, Raja Roh kah ya kan gitu kan. Nah makanya jadi di sini masih banyak misteri dan belum terungkap apa yang terjadi. Tapi yang bisa gue pastikan adalah Misha itu sempat nanya gitu kan, siapa sih ayahnya Roh Agung Leno gitu kan. Nah menurut gue mungkin aja itu Shin, menurut gue itu udah kayaknya udah bisa hampir dipastikan 95% lah. Kenapa gue bilang seperti itu? Yaitu ada hubungannya dengan episode 1. Cuman gue nggak tahu prosesnya seperti apa gitu. Kenapa Shin berkhianat gitu? Maksudnya kenapa Shin itu bisa mengkhianati si Anos tuh gue nggak tahu gitu. Dan peri ini ya kan, peri yang mengantarkan mereka ke, atau bisa bilang yang mengantarkan ujian lah ya kan, ujian mereka gitu kan, itu pernah ketemu dengan Anos gitu 2000 tahun lalu, cuman lupa. Nah ini itu berarti kan ada cerita yang dimana cerita di episode 1 itu benar-benar udah ngejelasin semuanya gitu. Kalau misalkan Yasin itu ada maksud sebenarnya sama Roh Agung Leno ini, cuman nggak tahu maksudnya apa gitu, kenapa bisa mengkhianati gitu. Memang karena dia terobsesi untuk mengalahkan Thanos gitu kan, yang dimana ya you know lah, dia kan selama ini kan dia cuma jadi tangan kanan doang kan, dan pengen mengalahkan dia gitu kan, yang dimana sekarang ini ada Raja Iblis gitu. Ya gua nggak tahu, tapi yang jelas episode ini benar bagus banget dan terasa mudah banget men, easy banget gitu. Jadi makanya apapun yang dilakukan Thanos semua dari dulu emang seperti itu gitu. Makanya gue sampai ketawa gitu, sampai bikin gerhana matahari lah, terus bagaimana cara ngerapel ilmu ya kan dari buku, semua itu lucu banget sih, dan itu sangat menghibur buat gue. Dan itu aja dari gue untuk vlog nanti pagi aja karena udah malam banget. Dan masih lupa subscribe, di komentar kira-kira anime winter apalagi yang kasih bahas, coba aku suka. Kalau nggak suka tinggal di like aja, lonceng notifikasinya agar rutinan dari gue. Dan sampai ketemu lagi, responnya gue sama.